Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan sehingga kita bisa beraktivitas sampai pagi hari ini. Amin. Ketemu kembali dengan Pak Awi di Mapel KWU. Materi hari ini masih melanjutkan materi sebelumnya, ide dan peluang usaha makanan khas daerah. Hanya kali ini kita hanya akan membahas tentang analisis SWOT untuk pengolahan telur asin. Nah, bagaimana langkah-langkahnya? Langsung saja kita ke materi. Analisis SWOT adalah suatu analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal wirausaha atau perusahaan, di mana analisa internal menitik beratkan pada strength atau kekuatan dan weakness atau kelemahan, sedangkan analisa eksternal menggali dan mengidentifikasi semua opportunity atau peluang usaha serta threat ancaman dari pesaing. Kenapa disebut analisis SWOT? Karena ada 4 kata, yaitu S, W, O, dan T. Nah, mari kita bedah satu persatu. Strength adalah kekuatan. Artinya, kita akan menggali apa keahlian Anda, apa yang membuat Anda berbeda dari yang lain. Yang kedua, weakness atau kelemahan. Yang perlu dianalisa adalah apa yang perlu Anda tingkatkan, apakah Anda memiliki sumber yang memadai. Yang keempat adalah opportunity atau peluang, apakah pergeseran permintaan, bagaimana cara memperbaikinya. Yang terakhir adalah threat atau ancaman, seberapa besar sih hambatan atau hambatan apa saja yang Anda temui atau faktor apa saja yang di luar kendali Anda. Manfaat analisis SWOT yang pertama, bagaimana kekuatan strength mampu mengambil keuntungan dari sebuah peluang atau opportunity yang ada. Yang kedua, bagaimana cara mengatasi kelemahan atau weakness yang mencegah keuntungan. Yang ketiga, bagaimana kekuatan strength mampu menghadapi ancaman atau threat yang ada. Yang keempat, bagaimana cara mengatasi kelemahan atau weakness yang mampu membuat ancaman atau threat menjadi nyata atau menciptakan sebuah ancaman baru. Untuk studi kasus kali ini kita memilih usaha telur asin dari telur bebek. Kenapa telur bebek? Karena telur bebek memiliki nutrisi yang cukup tinggi, terutama kandungan protein yang berbeda dengan telur yang lain. Protein sangat dibutuhkan oleh manusia untuk membentuk otot. Oleh karena itu, sangat dianjurkan untuk mengkonsumsi telur dalam rangka memenuhi kebutuhan nutrisi. Telur dihasilkan oleh unggas betina pada saat unggas tersebut dewasa. Telur bebek juga memiliki kandungan omega 3 yang dibutuhkan untuk kesehatan kulit dan nutrisi otak. Telur bebek dijadikan telur asin karena kemampuan menyerap garam lebih baik dibandingkan dengan telur yang lain. Selain itu, telur bebek lebih kenyal dibandingkan dengan telur yang lain. Pemetaan peluang usaha pembuatan telur asin. Pemetaan internal kekuatan. Yang pertama, kenapa memilih telur asin? Karena proses pembuatannya mudah dan sederhana. Yang kedua, kualitas rasa dan tekstur produk yang khas berbeda dengan yang lain. Kemudian yang kedua, selanjutnya, harga jual murah meriah. Tempat penjualan dan konsumen telah tersedia. Kemasan menarik dan berlabel. Kemudian kualitas produk terjamin dan produk bertahan lama 3 minggu. Dari segi kelemahan, yang pertama, harga bahan baku atau telur yang relatif tidak menentu atau stabil. Yang kedua, manajemen perusahaan masih sederhana. Yang ketiga, bahan baku mudah rusak atau pecah. Yang keempat, ketidaktahuan masyarakat terhadap kandungan gizi yang dimiliki telur bebek.
Kemudian pemetaan secara eksternal, peluang usahanya. Yang pertama, pertumbuhan pasar dimungkinkan meningkat. Yang kedua, peluang pasar untuk mendapatkan konsumen yang menjanjikan. Yang ketiga, keterbukaan untuk menggunakan teknologi baru ke depannya untuk membuat kemajuan besar di bidang produksi telur khususnya. Dari segi ancaman atau threat, yang pertama, harga bahan utama atau telur bebek yang tidak menentu. Yang kedua, munculnya pesaing baru. Yang ketiga, banyaknya variasi makanan baru. Yang keempat, selera konsumen yang selalu berubah-ubah mempunyai pengaruh besar terhadap pembelian produk. Tugas hari ini adalah silahkan Anda membuat pemetakan usaha untuk usaha pembuatan tape singkong atau tape ketan. Ditinjau dari dua faktor tadi, faktor internalnya seperti apa dan faktor eksternalnya seperti apa. Oke, jawaban singkatnya langsung ditulis di kolom komentar ya, nanti akan Bapak periksa. Baik, kita akhiri untuk video pembelajaran kali ini. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel YouTube ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.